Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami sahabat Qur'aniyah, yaitu di Berlian Ramadan, berbagi kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, kita melanjutkan sesi keistimewaan wanita di bulan Ramadan, yaitu kita akan mengupas tuntas tentang menu buka puasa dan juga sahur sehat di bulan Ramadan. Tentunya bersama dokter kita yang cantik, yaitu Dr. Hajah Andiani, Magister Kesehatan. Kita sapa dulu Dokter Andin, apakah sudah siap ya sahabat Qur'aniyah? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sudah siap? Siap sesi 2 ya? Iya. Sesi 2. Oke. Selamat sore sahabat Qur'aniyah, ketemu lagi ya. Kita di sesi 2 nih katanya Ibu MC. Gimana? Nah, kali ini di sore hari ini kita akan membahas nih dokter tentang menu sehat, yaitu untuk sahur dan buka. Nah, sebelum ini sahabat Qur'aniyah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, kita kepo-kepo dulu nih sama ibu dokter nih. Kira-kira menu apa nih yang disiapkan dokter atau disajikan dokter untuk keluarganya tentu ya di sahur dan buka nih dokter. Oke. Kalau saya itu ya nyiapin menu buka puasa sama menu sahur itu sebisa mungkin tuh memenuhi beberapa prinsip gitu. Jadi ada kaidahnya, Is. Jadi contoh misalnya, sebisa mungkin saya tidak mengulang menu. Terus yang kedua tuh sebisa mungkin itu hasil produksi sendiri, artinya tidak membeli semua ya berdasarkan hasil kreasi kita gitu. Karena kalau kita bikin sendiri kan otomatis sudah jelas fresh ya gitu. Terus kemudian yang ketiga betul-betul memperhatikan komposisinya. Jadi ya misalnya kalau hari ini menunya tidak bersantan gitu, besok bersantan gitu. Hari ini tidak berkuah, besok berkuah. Tapi sebisa mungkin ya saya berusaha berganti-ganti setiap hari. Meskipun sederhana, tetapi kalau memenuhi 3 kaidah itu sih bakal jadi luar biasa. Kayaknya begitu sih. Luar biasa sekali ini sobat Qur'aniyah yang tentunya tidak mengulang menu nih, menunya selalu berganti-ganti. Wah, luar biasa sekali dokter. Nah, selanjutnya ini yang kedua nih, kita ulik atau kita kupas nih, kita kepo-kepo ini tentang menu sahur sehat nih dokter untuk para anak-anak, lansia, dan tentu untuk era Gen Z nih yang seperti kita nih dokter nih, era milenial yang maunya instan. Nah, dan juga yang tentunya yaitu seperti di untuk menu kaum diet nih dokter juga. Nah, gimana Oke. dokter? 3 nih jadi yang mesti didiskusiin ya. Yang pertama kalau yang jelas begini, kalau menu sahur kemarin pada waktu di sesi kesehatan yang pertama tuh, berlian yang pertama tuh saya sempat share tentang ada sekitar 8 sampai 9 gitu. Apa sih prinsip yang harus kita jaga supaya puasa kita tuh tetap sehat gitu, tetap kuat, tetap oke, fit gitu ya, produktif dan lain sebagainya. Jadi kalau sahur itu ada prinsip-prinsip yang mesti kita jaga. Yang pertama itu satu, kita harus memperhatikan dengan sangat itu asupan energinya. Jadi kita harus cerdas memilih jenis asupan karbohidratnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tujuannya sahur itu kan memastikan supaya dalam perjalanan sahur itu nanti kita nggak sampai kehausan, nggak sampai kelaparan di tengah perjalanan. Jadi kita memperhatikan 2 poin penting. Yang pertama dehidrasinya, sama yang kedua kondisi hipoglikemi. Nah, untuk menjawab kondisi hipoglikemi itu kita perhatikan tadi pilihan karbohidratnya. Karbohidratnya harus karbohidrat kompleks supaya lebih lama nih waktu cernanya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah supaya nggak dehidrasi, nggak kehausan di tengah perjalanan. Maka asupan airnya mesti banyak, mesti cukup. Nah, sekarang itu kita bagi. Bagaimana cara kita mengatur itu sesuai dengan kebutuhan usia atau kategori usia. Kalau pada lansia, tentu yang perlu kita perhatikan itu yang pertama itu kalau lansia itu biasanya sudah ada beberapa penyakit penyerta ya. Jadi sebelum seorang lansia itu memulai puasanya, kita pastikan dulu kita itu sebagai orang yang mempersiapkan sahurnya, kita tahu kondisi kesehatannya itu bagaimana. Apa yang boleh dikonsumsi, apa yang tidak boleh dikonsumsi. Kalau kebutuhan normalnya lansia tanpa penyakit penyerta itu kalorinya itu ya sekitar 1.800 sampai 2.200 2.300 lah ya untuk berat badan ideal yang tidak obes begitu ya, atau yang tidak terlalu kurus begitu. Itu kebutuhannya segitu. Jadi kalau untuk lansia kita cek dulu
tadi kondisi sakitnya apa, yang boleh apa, yang tidak apa. Terus yang kedua adalah sebisa mungkin kalau usia bertambah, itu resiko serapan terhadap glukosa itu kan dia lebih tinggi ya, karena metabolismenya udah nggak sama dengan yang usia produktif. Jadi karena puasa itu memungkinkan atau meningkatkan resiko pertambahan kadar gula darah lebih cepat dibandingkan pada orang-orang yang dalam kondisi tidak puasa, maka itu yang perlu kita perhatikan. Jadi pemilihan karbohidrat sehatnya harus diperhatikan pada lansia. Contoh misalnya kita gunakan oatmeal, kita menggunakan quinoa, seperti itu. Jadi pada usia lansia itu pengganti energinya atau karbohidratnya itu kita harus sangat memperhatikan di situ. Berapa banyaknya dan jenisnya itu yang kita perhatikan. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak ini sering nggak sih ketemu adik misalnya, keponakan gitu, atau mungkin sepupunya, isti ya. Kan kadang-kadang tuh mereka kalau udah jamnya sholat duhur, lapar, padahal nggak lapar. Iya. Ya kan? Iya, dokter. Apa yang duluan diambil? Misalnya mereka bukanya siang atau jam asar misalnya, apa yang duluan diambil? Air, dokter. Air kan. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak karena laparnya, tapi nggak tahan karena hausnya. Jadi pada posisi menu sahur untuk anak-anak, mungkin yang perlu kita perhatikan itu adalah kondisi untuk mencegah dehidrasinya dia dan kesenangannya dia. Kadang yang membuat anak-anak itu nggak ready, nggak steady sampai maghrib itu adalah karena goyah. Kalau kayak anak saya yang kecil itu nggak mau lewat dapur, matanya dikasih kacamata kuda, nggak mau lewat dapur. Kenapa? Ini area penggoda iman katanya. Jadi di kondisi pada anak-anak itu mungkin menunya kita siapkan yang kandungan airnya banyak. Apakah harus berkuah? Enggak. Tetapi simultan dengan menu yang lain. Contoh kita sediakan jus, smoothies, atau misalnya kalau pagi hari tuh dini hari ya harus minuman yang hangat supaya nggak kaget misalnya. Ya teh hangatnya manis seperti itu. Tapi juga nggak boleh terlalu manis karena kalau terlalu manis itu kan mempercepat dehidrasi dia. Nah itu yang perlu kita perhatiin. Terus jangan lupa kalau pada anak-anak tuh harus high protein. Nah kemudian yang kedua yang kita perhatikan tadi, karena mereka tuh yang suka bikin gak steady itu adalah karena nafsunya, lapar mata ya kalau bahasanya ABG. Jadi sebisa mungkin menu sahurnya itu adalah yang sesuai dengan hobinya mereka. Contoh misalnya ada anak kecil itu yang kalau sama nugget itu kan sahabat karib nih, best friend gitu. Nah nuggetnya kita olahan sendiri, kita tambahin sayur gitu, tapi bentuknya nugget, dalam bentuk penyajiannya itu nugget begitu. Contoh ini. Terus kemudian juga kesenangannya dia apa? Misalnya pun dia seneng misalnya bakso gitu, ya udah itu kita olah. Jadi baksonya diolah, masukin ke sup, masukin kemana. Kalau misalnya dia nggak suka nasi, jangan dipaksa makan nasi gitu. Tapi karbohidratnya diganti, roti, sandwich boleh. Nah dia biasanya suka pakai sosis, suka pakai telur. Nah itu dipastikan ada di menu sahurnya untuk anak-anak. Terus kemudian yang terakhir tadi untuk diet ya. Untuk era milenial belum, dokter? Oh iya, kalau untuk era milenial mah yang pasti gini ya, kalau kepengen sehat itu nggak boleh malas. Nah kalau era milenial kan maunya yang praktis. Instan, ya. Nah biasanya mie instan, minuman instan, semuanya yang instan itu yang sebaiknya dihindari. Karena kalau usia produktif itu kan kegiatannya masih full nih, aktivitasnya banyak, otomatis kan kebutuhan energinya tinggi. Jadi tadi karbohidrat itu sebagai pemenuhan kebutuhan energi, terus protein itu penting. Terus yang perlu harus diperhatikan untuk generasi seumuran Isti nih, itu adalah pilihlah makanan yang di lambung itu lama dicernanya, jadi awet juga kenyangnya. Contoh misalnya kemarin saya sempat share tuh di sesi pertama, daging itu 3 jam ya kan kita bisa cerna. Kemudian daging ayam, salmon itu lama dibandingkan dengan misalnya makan nasi goreng. Tadi tuh mie instan, dia lebih cepat habisnya. Nanti jam 10, jam 11 sudah lapar lagi, apalagi kalau yang habis sahur tidur lagi. Kan? Terus lagi tadi apa, diet ya? Iya, diet. Nah, kalau diet otomatis selain sebenarnya puasa itu secara tidak langsung juga pasti sudah membantu kita untuk diet ya, karena ngurangin kalori yang masuk kan, intake kalorinya akan berkurang. Cuma kita bisa memilih menu sahur yang bisa membuat kita kenyang lebih lama tadi. Serat, jadi pilih yang tinggi serat,
tinggi protein. Jadi kalau diet bukan berarti terus, aduh aku karena diet aku nggak makan nasi. Terus kemarin saya ngasih contohnya, nggak makan nasi tapi makan odading. Odading satu itu setara bahkan lebih dibandingin dengan kita makan nasi cuma 200 gram. Nasi 200 gram itu kalau di depot itu suka satu mangkuk kecil tuh segitu. Nah itu tuh setara loh sama odading yang ukurannya sekian. Jadi kan sesuatu ya, ya itu kalau untuk diet. Kira-kira itu yang diperhatikan di menu sahurnya. Oke. Sobat Qur'aniyah yang berbahagia nih. Nah, kita tadi udah kepo-kepo tentang menu sahur yang sehat nih. Nah, udah dijelaskan oleh Ibu Dokter tentang dari anak-anak, dari lansia, era milenial dan juga untuk kaum yang sedang diet nih. Nah, lalu kita mengupas juga tadi kan udah sahur nih, otomatis kalau udah sahur pasti kita juga buka puasa nih dokter. Nah, lalu kita mengupas menu sehat untuk buka puasa dan tentunya untuk anak-anak, lansia dan juga untuk era milenial atau Gen Z dan juga tentu untuk para kaum diet nih dokter. Nah, gimana dokter? Oke. Kalau sahur itu komponen pokoknya adalah gimana caranya supaya nggak ada dehidrasi dan hipoglikemi sepanjang masa puasa. Jadi itu bahan bakar kita. Sedangkan kalau buka puasa itu fokusnya adalah bagaimana kita mengganti kebutuhan yang tadi kita gunakan selama kita puasa tadi. Kalau kayak di Indonesia mah puasanya normal ya, sekitar 12 jam ya kita puasa. Coba kalau kayak di Rusia tuh sampai 20 jam kan gitu. Masya Allah. Ya terus Finlandia itu termasuk juga lama ya puasanya, lebih dari 15 jam. Nah, pada kondisi-kondisi seperti tersebut itu, pada waktu buka puasa tentunya kita harus memilih menu berbuka yang cepat untuk mengganti kebutuhan energi. Makanya seringkali ya berbukalah dengan yang manis gitu. Betul. Nah, berbuka dengan yang manis ini perlu kita share mungkin di kesempatan kali ini bahwa ada 2 jenis karbohidrat ya. Yang satu tuh karbohidrat kompleks, yang satu karbohidrat sederhana. Kalau pas kita sahur, kita pilihnya karbohidrat kompleks supaya waktu cernanya lebih lama. Jadi kenyangnya lebih lama ya. Kalau pas kita buka, kita pilihnya yang karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu ada fruktosa, ada glukosa. Jadi dia itu mudah dan cepat dicerna oleh tubuh. Contoh misalnya buka di tengah perjalanan, belum sempat belok kena macet, makan permen. Ya kan? Nah, tetapi apakah ada yang buka puasa manis tapi dia aman? Ada. Buka puasa yang karbohidratnya itu tidak murni kompleks, artinya mudah dicerna juga, tetapi juga tinggi serat. Apa? Kurma. Masya Allah. Nah sekarang mungkin baru lebih jelas ya kenapa sunahnya kan begitu ya, buka pakai kurma 3 biji ya, terus baru nanti kita menunaikan ibadah, baru setelah itu kita makan makanan lengkap misalnya begitu. Nah pada kondisi ini kita memilih makanan yang manis sekaligus yang tinggi serat. Jadi kalau berbuka puasa tuh kuncinya di situ. Itu berlaku baik bagi lansia, bagi anak-anak, gen milenial ya maupun yang sedang diet gitu. Hanya saja porsinya yang diatur. Kalau pada anak-anak kita pastikan dia tercukupin dulu nih kalorinya. Nanti kan dia pasti akan memilih makanan yang dia suka lagi. Iya, dokter. Jangan sampai sekarang nih kita kasih manisnya banyak, nanti dia tetap pengen makan es krim misalnya. Nah gitu kan, tetap pengen makan coklat. Jadi kita atur di situ. Kalau untuk lansia, kebutuhannya pengganti dulu. Selain tadi karbohidrat pengganti energinya, proteinnya kita cukupin. Karena tadi sewaktu beliaunya berpuasa, dipakai segala macam ini itu kan perlu dibangun ya. Organnya, segala macamnya perlu diperbaiki. Nah kemudian kalau Gen Z suka buka puasa on the road. Nah terus habis itu lagi tengah-tengah masih aktivitas tuh biasanya tuh kayak sahabat Qur'aniyah tuh masih di jalan, ada kegiatan bagi-bagi takjil ya segala macam seperti agendanya Geraha Qur'aniyah ya, ada berbagi takjil misalnya seperti itu. Lagi asik-asik bagi-bagi kemudian bunyi beduk gitu. Disautlah minuman instan ya. Iya, dokter. Kemasan itu diminum. Nah, itu yang perlu dijaga. Jadi boleh, tetapi pilihlah minuman yang instan yang cepat untuk tujuannya mengganti kebutuhan cairan, mengganti elektrolit kita. Dan sebaiknya kalau di
usia milenial kayak Isti nih tadi yang aktivitasnya penuh, itu minum itu didahulukan sebelum makan. Supaya nanti nggak lapar mata, nggak langsung makan set, tapi kebutuhan cairannya tidak terpenuhi karena aktivitasnya lebih tinggi. Catatannya itu ya. Kalau misalnya yang generasi Z tapi kaum rebahan beda lagi sama generasi Z yang aktivitas tadi gitu. Terus yang terakhir untuk diet. Kalau untuk diet ya sama. Kalau diet itu selain porsinya yang harus diperhatikan itu waktu makannya. Sebisa mungkin kita itu berhenti makan 6 jam sebelum kita tidur kalau kita mau diet. Jadi kalau misalnya ada rencana nanti mau makan bakso atau tahu tek atau mie duk-duk setelah sholat tarawih, nah berarti takjilnya jangan pakai menu yang kalorinya sudah tinggi. Kolak pisang misalnya, pisangnya udah berapa kalori, santannya berapa kalori, gula jawanya berapa kalori. Nah kalau sebetulnya udah kolak pisang tambah teh manis itu sebenarnya udah cukup kalorinya. Cuman kan kalau belum kena nasi pecel sama tahu tek-tek tadi kan kurang asik ya. Nah mungkin kayak gitu sih untuk menu buka puasa gitu. Luar biasa sekali nih Sobat Qurania. Tentu menu buka puasanya tadi sudah dijelaskan sama Ibu Dokter yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, tentu ini Dokter, tadi saya ada titipan pertanyaan nih Dokter. Nah, tentunya menyiapkan menu buka dan sahur itu kan tidak mudah nih Sobat Quraniah nih. Nah, lalu suka dukanya Dokter Andi nih dalam menyiapkan menu buka dan sahur puasa itu gimana Dokter? Oh, yang jelas tuh ada cerita menarik tuh. Kalau selera bapaknya A, selera anaknya B, selera anak satunya lagi C, itu istimewa gitu. Tapi itu kejadiannya gitu. Jadi ada banyak sekali mungkin para bunda-bunda di luar sana yang bisa saja tuh dalam satu meja itu ada 2-3 macam menu untuk berbuka, juga 2-3 macam menu untuk sahur. Ya itu suka duka, tapi menurut saya itu bukan duka ya, itu sukanya ya. Meskipun kadang-kala tuh ada request, besok mau sahur A, B, C gitu. Yang dimakan tuh D. Jadi udah disiapin A, B, C, terus udah dia mau ceplok telur aja gitu. Ya kadang ya pasti ya, namanya manusiawi ya gitu. Maksudnya aduh udah disiapin gitu. Kita nyiapinnya juga nggak asal gitu. Kita nyiapinnya tuh bener-bener gitu. Istimewa. Bener-bener nggak penuh cinta lagi. Udah semualah kepala rambut semua tuh ikut di situ gitu. Maksudnya udah all out lah gitu. Tapi ya selera sekali lagi, terutama pada waktu kita menyiapkan menu sahur. Yang paling penting itu kalau saya boleh ngomong nih ya buat para wanita sahabat Quraniah semuanya gitu. Saat kita menyiapkan apapun itu sebetulnya bukan tentang apakah mereka yang kita siapkan tuh puas atau enggak gitu. Tapi lebih kepada kita sendiri. Kita puas nggak sih menyiapkan itu semua gitu. Nggak perlu kita ngukur seneng nggak ya nanti anak saya makan ini, seneng ya itu pasti kita sudah pertimbangkan itu, tapi lebih kepada kita. Kalau kita sudah ya wes that's all gitu, kita sudah itu berusaha semaksimal yang saya bisa, insya Allah ya Allah tahu kok, Allah lihat kok gitu. Meskipun itu bahkan misalnya tidak terjamah gitu, tidak dicicip, tidak apa, ya sudah, karena sebetulnya itu bukan tentang kita, bukan tentang apa, ya udah kita melakukan itu semua memang karena itu harus, karena memang kita ibadah, kita yang butuh melakukan itu. Eman kan kalau kita nggak melakukan itu, kita kehilangan satu kesempatan melakukan amal perbuatan baik gitu di bulan Ramadan. Tetapi ya itu sekali lagi karena menyiapkan menu itu bukan hal sederhana. Ya benar Dokter. Itu proses belajar yang ngalah-ngalahin kuliah kedokteran ya nggak sih? Benar gitu. sekali, Dokter. Jadi mau ibu mertua ngasih menu A, ibu kita ngasih menu B gitu, terus kemudian ternyata yang cocok di rumah kita tuh menu yang absurd gitu, nggak tahu C, nggak tahu D gitu, kita tetap belajar, kita tetap berproses. Tapi ya itu asiknya gitu, itu asiknya menyiapkan menu berbuka dan menu sahur ya. Jadi ya nikmatin aja deh sahabat Quraniah ya. Kita ini sebagai wanita tuh memang harus apa ya nggak boleh baper ya. Iya. Jangan terus nanti menunya nggak dicicip, kita pasang status deh. Mungkin itu ya yang untuk menu kita. Sebagai wanita itu entah masa apapun itu tetap senang ya Dokter ya, tetap bawaannya senang, ikhlas dan tentu sabar. Sempat nggak Isti di rumah terus lagi hari itu tuh bertugas menyiapkan sahur. Saking dadanya, saking mepetnya waktu sahurnya gitu,
Sampai isi sendiri tuh kayak nggak sempet gitu sahur seadanya. Pernah nggak begitu? Iya, sering Pernah kan? pernah. Terus ternyata yang udah kita siapin itu nggak dicicip gitu. Iya. Cuman diambil aja, udah syarat aja gitu. Nah kalau misalnya pas kondisi kayak gitu kita tuh kecewa, rugi kan kita. Secara kita sudah memang niat, ya udah ini bagian dari ibadah gitu. Nah disadari atau enggak kondisi-kondisi yang seperti itu tuh kadang tuh mempengaruhi imun kita gitu sebagai perempuan tadi, karena kita kecewa, karena kita nggak sesuai ekspektasi Baper kita, gitu ya. baper, nah kayak gitu. Jadi itulah. Oh terus mungkin satu lagi yang perlu kita share tentang high protein. Isi tahu nggak kira-kira makanan yang high protein tuh apa aja yang kita perlukan nih? Coba. Ini Telur mahasiswa ya. kedokteran. Oke, telur. Terus contoh lagi apa? Ayam. Ayam, daging ya. Daging. Terus ikan-ikanan ya. Iya, ikan-ikanan. Nah, satu lagi nih note. Sebisa mungkin kita itu less bumbu. Jadi bumbunya itu nggak usah terlalu heboh. Karena semakin sedikit adisionalnya gitu, tambahin perasa lah, tambahin supaya enak lah ya. Terus kemudian ada pemanis, kemudian apa itu kaldu instan segala macam, itu sebetulnya ya makin kurang oke gitu loh. Jadi kalau misalnya kita masak semakin bumbunya semakin sederhana, itu artinya sederhana itu tidak yang dalam bentuk tambahan, dalam bentuk instan, itu semakin baik. Nah, dari segi kesehatan memang kan puasa itu pas prosesnya tubuh kita untuk bersih-bersih. Nah, maka pada proses memasak pun kita harus sudah mulai bersih-bersih. Kadang yang kita terlewatkan tuh gini. Kalau pas kita buka puasa sebenarnya kan makan apa aja itu jadinya enak ya. Iya, dokter. Ya, jadi kita boleh memanfaatkan situasi itu. Kalau misalnya buat para sahabat Qur'aniyah, bunda-bunda, misalnya biasa masak pakai kaldu instan, pakai perasa tambahan, penyedap rasa misalnya, kemudian kita kepengen bersih-bersih tadi di menu masakan kita, manfaatkan deh bulan Ramadan ini. Sekali-sekali nggak usah dikasih, toh tetap akan kemakan kok pas menu berbuka itu karena lapar gitu. Jadi itu bisa dicoba. Salah satu tips bagaimana cara kita membiasakan indera perasa kita untuk kembali memilih taste yang sehat gitu. Kadang masalah taste itu bukan masalah enak nggak enak aja, tapi taste yang sehat itu harus kita biasakan, terutama ke anak-anak, ke generasi Z. Nah, karena nanti kalau udah rumah tangga tuh beda culture, udah keluarganya ini biasanya taste-nya manis, keluarga kita taste-nya agak asin, misalnya kita harus kembalikan ke taste yang sehat. Taste yang sehat itu ya nggak manis, nggak asem, nggak asin, flat kan sebenarnya yang sehat. Karena ya mau ngasih garam aja sebaiknya masakannya sudah mateng, masih panas, garamnya baru dimasukin, ditutup sebentar sudah. Makanya disebut garam meja, bukan garam kompor yang dimasukin pas masakan lagi di atas kompor. Mungkin itu. Luar biasa sekali nih sahabat Qur'aniyah, kita dapat tips dan trik tentang memasak atau resep memasak ala Dr. Andini. Nah, lalu yang terakhir kita menutup atau pada sharing kita sore hari ini, ngobrol santai kita dengan quotes atau harapan dari Dr. Andini tentang menu buka puasa sehat dan juga sahur yang sehat untuk para sahabat Qur'aniyah nih. Silahkan dokter. Oke, yang pertama adalah untuk yang diet terutama, jangan mencoba mengurangi makanan, tetapi pilihlah makanan dengan tepat. Kemudian yang kedua, gunakan bulan Ramadan ini tadi ya sebagai sekaligus bulan untuk mengembalikan taste yang baik, taste yang sehat di keluarga kita. Dan khusus yang ketiga buat para muslimah solehah, para bunda-bunda solehah di luar sana, sahabat Qur'aniyah, pergunakan timing untuk menyiapkan menu sahur, menu berbuka ini sebagai timing kita untuk takdim kepada keluarga, kepada anak, kepada suami, kepada bulan Ramadan itu sendiri. Jadi no baper-baper, no kecewa-kecewa, lakukan yang terbaik, sajikan apa yang menjadi bagian terbaik dari kemampuan kita untuk memberikan sajian yang paling sehat, yang paling baik.
Oke, dari saya itu ya Isti. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali untuk closing statement pada sore hari ini. Ngobrol santai tentang menu buka dan sahur yang sehat ala Dokter Andin di bulan Ramadan. Nah, tak terasa ya dokter, kita sudah mau buka puasa ini, sudah sebentar lagi buka puasa. Ngabuburit kita sore hari ini, untuk sahabat Qur'aniyah yang berbahagia, terima kasih sudah ngobrol santai sore hari ini. Jangan lupa untuk sahabat Qur'aniyah, jadikan diri kita untuk menjadi bagian di program Geraha Al-Qur'aniyah TV dan program spesial yaitu berbagi puasa dan berbagi takjil dan depot amal Geraha Al-Qur'aniyah kita. Nah, lalu sekian dari saya untuk penutup pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Geraha TV selanjutnya.